sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Kristania Tawale. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori perkembangan. Nah, apa itu teori perkembangan? Teori perkembangan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat menyebut atau mendeskripsi dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Nah, pengertian teori perkembangan di sini ada beberapa teori. Nah, yang pertama, teori-teori dalam perkembangan. Apa itu teori dalam perkembangan? Teori dalam perkembangan terdapat banyak teori untuk menjelaskan tentang hakikat manusia, terutama tentang bagaimana manusia berkembang dan bertingkah laku dalam kehidupannya. Dapat kita lihat pada gaya hidup dan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu perubahan pada nilai, moral, ataupun tingkah laku masyarakat. Kita masuk yang kedua, teori psikodinamik. Psikodinamik ini merupakan teori yang berupaya menjelaskan perilaku dan kepribadian. Unsur-unsur yang utama dalam teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Lalu pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dalam lingkungan. Kita masuk yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Teori ini menekankan pada pikiran sadar untuk memahami perkembangan pemikiran, logis dan dampak terhadap perilaku seorang. Misalnya, anak-anak remaja dalam mengambil keputusan akan memiliki kuliah di masa setelah lulus sekolah SMA atau SMK. Secara garis besar, sendiri proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, sisi perubahan kognitif operasional dan pengambilan keputusan. Teori perkembangan dan behaviorisme dan belajar sosial. Ini mengemukakan bahwa kunci untuk memahami perkembangan terletak pada perilaku manusia. Manusia dapat diamati dan respon individu terhadap stimulus lingkungan. Yang kelima, teori perkembangan kontekstual. Teori kontekstual memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis. Yang keenam, teori perkembangan dan konstruktivis sosial merupakan teori menekankan pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada perkembangan. Yang ketujuh, teori perkembangan humanistis. Teori ini adalah suatu pendekatan yang multifasel terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Teori perkembangan empirisme. Teori ini berpandangan pada dasarnya anak lahir di dunia, perkembangannya ditingkat oleh adanya pengaruh di luar termasuk pendidikan dan pembelajaran. Yang kesembilan, teori pengajaran nativisme. Teori ini menguatkan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan yang mengalami dan pengaruh pembawaan ini yang akan menentukan wujud kepribadian seorang anak. Teori perkembangan konvergensi. Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak
dipengaruhi oleh dua faktor yang saling menopang dan tidak dapat dipisahkan, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Nah, kita masuk di teori kemungkinan berkembang. Teori berlandaskan pada alasan-alasan. Yang pertama, 1. Anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua, ketika dilahirkan, anak dalam kondisi tidak berdaya sehingga ia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, dalam berkembang, anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif atau menerima. Dan yang kedua, aktif atau eksplorasi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Bye teman-teman.